Shalom, damai di hati. Saudaraku, Tuhan selalu ada bersama dengan kita di setiap saat. Dan karena itu, nikmatilah kesetiaannya. Mari kita ikuti program Renungan Harian Keluarga di hari ini di Sabtu 22 Juli 2023 bersama dengan saya, Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan, kami boleh menikmati hari baru di lembaran yang ke-22 di bulan Juli 2023. Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Dan karena itu kami mohon, Engkau menuntun kehidupan kami di hari ini dengan terang firman. Kami akan baca Alkitab, kami akan merenungkannya, Tuhan yang menerangi kami. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang setia mengikuti program ini, mari kita baca Alkitab. Renungan kita hari ini kita baca dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 27. Yoel pasal 2 ayat 27 tertulis begini dalam Alkitab. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan, adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikian bacaan Alkitab kita, dan tema renungan kita di hari ini, Tuhan adalah Allah dan tidak ada yang lain. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, setelah Tuhan menyampaikan janji pemulihan Israel dalam konteks ini di Yoel ini Yehuda, di ayat 27 kita mendapati 4 hal yang disampaikan Tuhan. Yang pertama, thus you will know that I am in the midst of Israel. Kamu akan tahu bahwa aku ada di tengah-tengah umat Israel. Kemudian yang kedua, that I am the Lord your God. Bahwa aku adalah Tuhan Allahmu. Dan yang ketiga, there is no other. Tidak ada yang lain. Dan yang keempat, my people will never be put to shame. Umatku tidak akan pernah lagi dipermalukan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pertama, di bagian ini dipertegas bahwa Israel sebagai umat perjanjian akan memperkenalkan, akan menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Allah ada bersama-sama dengan mereka. Apapun yang mereka hadapi, Tuhan hadir memulihkan mereka. Dan karena itu dalam konteks kita, apapun yang saudara hadapi di kehidupan ini, tantangan seberat apapun, selalu ingat bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Di bagian yang kedua, Israel dalam hal ini Yehuda akan mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah mereka yang tidak pernah melupakan perjanjian yang telah disampaikan kepada mereka dari nenek moyang mereka terus-menerus untuk menganugerahkan kesejahteraan ketika mereka menghormati perjanjian itu dengan hidup setia kepada Tuhan. Itu jaminan bagi umat Israel dalam hal ini Yehuda. Kemudian hal yang ketiga, Yehuda akan mengetahui bahwa Allah sendiri yang adalah Allah yang benar. There is no other. Tidak ada yang lain. Karena tidak ada Allah lain yang dapat mengembalikan berkat. Saudaraku, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, berpegang kepada Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar.
ingin ada di saat kita bergumul dalam kesehatan. Kita digoda untuk mencari tempat-tempat yang lain. Pengobatan-pengobatan yang menjauhkan kita dari Allah, dari Tuhan yang kita sembah. Ingat bahwa hanya ada Allah satu-satunya yang benar di dalam Yesus Kristus yang kita sembah. Jangan menduakan Allah kita, karena orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hatinya. Yang keempat, umat Allah yang telah bertobat dan setia pada Allah yang esa itu tidak akan dipermalukan. Allah akan memperhatikan umat perjanjiannya dan mengembalikan reputasi mereka ketika mereka benar-benar kembali kepada iman yang murni. Dan itu janji Tuhan kepada Yehuda. Memang catatan sejarah menyampaikan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegak tengkuk. Tetapi kasih setia Tuhan itu tetap mereka rasakan. Bahkan dalam konteks modern ini kita boleh menyaksikan bagaimana Allah memakai bangsa pilihan ini untuk terus menjadi berkat. Memang bangsa ini mendapatkan penempaan yang luar biasa sebagai bangsa pilihan. Diperbudak di Mesir, dibuang ke Babel, kemudian dilanjutkan ada di bawah kuasa Media Persia, kemudian Yunani, kemudian Romawi. Tapi dalam tekanan kekuatan-kekuatan besar pada waktu itu telah membuat bangsa ini belajar banyak hal. Mereka belajar pertanian, mereka belajar ekonomi, mereka belajar politik, mereka belajar strategi perang, banyak hal sehingga mereka menjadi bangsa yang kuat. Dalam sejarah modern, hanya beberapa saat ketika mendeklarasikan kemerdekaan mereka, negara-negara yang ada di sekitar menyerang mereka. Bahkan ada satu masa di mana penguasa Nazi, Hitler, berusaha untuk memunahkan mereka, tapi bangsa ini tidak pernah punah. Sekarang bahkan media-media sosial di banyak yang kita gunakan seperti Facebook, Google, itu darah-darah orang Yahudi mengalir di situ. Benar bahwa bangsa ini tidak akan dipermalukan, akan menjadi berkat. Janji Tuhan itu ya dan amin. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, mari kita hidup taat dan setia kepadanya, selalu yakin bahwa Tuhan ada. Dan kita yang setia kepadanya tidak akan pernah dipermalukan. Biarlah firman hari ini menguatkan kita untuk melanjutkan kehidupan di dalam dan bersama Tuhan. Karena tidak ada Allah yang lain selain Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini Engkau kuatkan kami lagi dengan sabda-Mu. Tuhan, Engkau tuntun kami sebagai orang yang percaya kepadamu untuk selalu yakin pada janji yang telah Engkau sampaikan. Hidup kekal bersama Bapa di surga. Ketika kami hidup dalam ketaatan kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk memenangkan kami. Kami mau hidup dalam kasih karunia-Mu. Ketika ada hal-hal yang membuat kami jauh daripada-Mu, Tuhan, kami mohon ampuni dan kasihani kami. Kami mau membangun tekad supaya hidup ini tertuntun sesuai dengan kasih setia-Mu. Tuhan, Engkau berkati Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan kolom 1 sampai kolom 27 yang setia mengikuti program ini. Jemaat-Mu dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia diberkati. Pelayan-pelayan khusus yang ada, Tuhan Engkau berkati. Perangkat pelayan yang ada, kostor pegawai, komisi kategorial yang ada, komisi kerja yang ada, kelompok pelayan lansia, Engkau berkati kami. KPPJ, penasehat BPNJ, Badan Pekerja Majelis Jemaat, berkati kami. Pendeta,
kostor dan pegawai. Kami mohon Tuhan selalu berkati supaya kami menjadi tim yang kuat untuk terus melayani Tuhan. Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Perteguh iman kami kepadamu. Semua yang setia mengikuti program ini ya Tuhan, berkati penyertaan Tuhan jadi bagian hidup mereka. Pun ketika saat ini ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan kami mohon jamahan tangan memulihkan. Untuk semua yang telah bertugas dalam edisi ini Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu. Anak Kia, Christian, Ayus ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak. Juga bersama dengan Bapak Joy yang bekerja di belakang layar untuk program renungan harian keluarga. Diberkati. Ini kami yang berdoa kepadamu ya Tuhan. Terus berkati gerejamu, Gereja Masih Injil di Minahasa. Terus berkati semua gereja yang memberitakan Injil berdasarkan Alkitab. Supaya Injilmu terus tersebar, memenangkan sebanyak mungkin orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikian ibadah kita di hari ini di Sabtu 22 Juli 2023. Saya mengajak kita untuk terus mengikuti program renungan harian keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan. Dan saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya, kiranya boleh like, share, dan subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.